Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Jangan lupa selalu klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam hari ini kita akan berbicara dengan Ibu Dr. Noni Swediati. Beliau adalah psikolog dari UGM dan juga alumni Michigan State University dan University of Massachusetts. Sekolahnya pindah-pindah karena nggak kerasanan orang ini. Dan malam ini kita akan berdiskusi mengenai brain gym yang bukan kebetulan kurikulumnya untuk malam ini adalah peran air. Betapa pentingnya air dalam brain gym itu. Nah, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bu Noni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yanto. Terima kasih. Sehat-sehat ya kan? Alhamdulillah. Kalau banyak minum soalnya. Ya betul. 18 hari paling tidak. Tapi kadang-kadang saya mengabaikan karena malas ke kamar mandi. Tapi itu salah dan sudah saya perbaiki. Nah, gimana Bu Noni? Itu diskusi kita tentang air. Silakan Bu. Oke, kita share screen ya Pak ya. It's 20 hours. Kita ingat ya, brain gym itu aktivitas yang bergerak, yang membawa moto bergerak adalah pintu masuk belajar dan diajarkan berpikir dan bersikap positif. Itu di dalam brain gym. Jadi ini luar biasa untuk belajar dan belajar ini belajar hidup. Oke. Belajar sekolah, belajar hidup. Jadi namanya belajar secara umum. Nah, di dalam brain gym itu ada yang disebut PACE. Saya sudah pernah menjelaskan dulu di awal beberapa waktu yang lalu. Itu adalah keseimbangan level paling rendah, keseimbangan yang diawali sebelum keseimbangan-keseimbangan yang berikutnya. Nah, itu adalah PACE, kami sebutnya PACE, tapi mengerjakannya ecap dibalik. Jadi kita minum air, kemudian kita buka otak, kemudian kita aktif, dan kita berpikir positif. Oke. Ini anunya brain gym. Kegiatan paling awal, paling gampang, dan efeknya luar biasa. Jadi orang belajar ini aja udah luar biasa, Pak. Ya, kenapa air harus diminum? Nah, ini air. Ini dulu sekolah ini pokoknya di sekolah-sekolah itu disediakan air. Nah, kok langsung disediakan air yang dimana anak-anak gampang mendapatkannya. Nah, air itu apa? Dari PACE itu kan tadi yang pertama itu adalah E ya. Energetik. Jadi kalau kita minum itu rasa pertama itu adalah menjadi energetik. Itu mudah menyelesaikan tugas, merasa produktif dan sikap dan perilaku kita positif. Nah, salah satunya adalah minum air putih. Nah, ini bisa dilewati dulu atau kita bahas juga nggak apa-apa ya. Jadi kenapa air? Sistem saraf kita bertugas untuk mengirim pesan penting ke seluruh tubuh. Nah, itu tergantung pada impuls listrik. Untuk impuls listrik ini butuh air. Oke. Jadi kalau kita nggak minum air, ya rendet. Oke, ya. Caranya minum air, cara minum air itu sepanjang hari dengan cara sedikit-sedikit diseruput, tahan dulu dalam mulut sebentar, supaya enzimnya bercampur, baru ditelan. Oke.
Yang penting kita jangan kekurangan air. Meskipun kita juga berlatih ya, pada puasa itu juga kita berlatih. Nah, berapa air yang dibutuhkan? Tadi Pak Yanto sudah menyebut sedikit, 8 gelas dalam satu hari. Ya. Kan gitu ya? Ya, Itu betul. pertanyaan selanjutnya, gelasnya seberapa gedenya? Ya, Nah, 250 cc lah. 250 cc. Enggak loh, gelas yang umum itu 200 loh ya. Oh, ya, oke. Berat badannya seberapa? Kalau kurus-kurus ya, nah itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau di dalam brain gym ada rumusan khusus. Setiap 10 kg berat badan kira-kira perlu 300 cc. Jadi kalau Pak Yanto beratnya 80, saya 75. mau 75 ya udah kaliin 300. Ya, kira-kira 2,5 liter berarti. 2,5 liter itu berarti botol aqua hampir 2 ya. Ya. Nah, tapi itu pun masih tergantung pada kegiatan. Pada banyak kegiatan atau enggak, berkeringatnya banyak atau enggak, keadaan suhu, terutama kalau stres. Kalau stres butuh air. Butuh air banyak. Itu kalau di dalam brain gym. Ya. Supaya kita juga energinya tetap jalan. Oke. Nah, kalau stres, kalau energinya nggak jalan, nggak bisa belajar ya. Maksudnya, tadi kan ceritanya belajar untuk hidup. Untuk belajar akademis juga. Nah, terus ini, sekarang kita cerita. Tubuh manusia itu terdiri dari 70% air. Tubuh manusia. Ya toh? Ya. Itu sejak dari awal pun, sejak dari dalam kandungan pun itu tubuh manusia berupa air, cairan. Ya toh? Waktu pembenihan itu juga cairan, butuh cairan. Ya. Ya, pokoknya jari ini 70% air. Ya. Nah, sekarang kita karena belajar tentang otak, nah, komponen otak itu berisi airnya 75% air, 10% fat, 8% protein. Oke. Jadi kalau Anda kekurangan air, ini otak udah nggak bisa berfungsi dengan optimal. Jadi kalau orang sakit migrain, orang sakit kepala, stres, sakit kepala, kurang hutang, banyak hutang itu ya. Itu stres itu, minum air. Jadi orang mumet. Mendapatkan solusi bagaimana kita bisa menyelesaikan hutang itu, kan gitu toh? Ya. Ya, yang stres bukan yang utang, yang utangi juga stres karena pada nggak nyaur. Itu juga makanya perlu air kan. Jadi dia kan juga stres ya. Nah, makanya disebut untuk brain care atau untuk apa ya? Ya air. Air yang diperlukan. Ya. Tapi kalau untuk makanan itu gerakan. Jadi di dalam brain gym ini ada 2 hal. Kita butuh air, kita butuh gerakan. Brain care dengan brain food. Brain care itu artinya ya untuk maintenance saja. Untuk memelihara supaya otak dalam keadaan normal kali. Tapi kalau kita stres, kita butuh lebih banyak. Ya, oke. Itu makanya di dalam brain gym ini air dan gerakan sangat penting. Dan selalu diawali dengan air. Air putih dan bersih ini perlu ditambahkan air putih alam sebetulnya. Ya. Yang alami, bukan yang dari keran, bukan yang dari, sebetulnya kalau mineral itu kan sudah ada perubahan ya. Ya. Tapi itu lebih baik daripada air keran, karena air keran itu banyak zat-zat yang dibunuh. Ya. Nah, itu air, ceritanya air. Maunya yang baik air sumur dong. Air tanah. Tapi air sumur pun kan sudah kena limbah, biasa kena limbah karena dekat tetangga itu. Ya toh, tetangganya tempat buangan, sebelahnya tempat sumur. Tanggane.
Ya, ya, ya. Padahal teorinya kan harus 10 meter itu jauhnya dari tempat sumur sama tempat buangan. Itu hanya orang kaya yang bisa, non. Nah, ya harus dipikirkan toh ya. Nah, ya itu kan orang kaya punya alternatif, punya pilihan. Kalau orang biasa-biasa nggak punya pilihan, sumurnya ya harus 5 meter, bahkan 3 meter dari septic tank. Nah, itu yang apa namanya pemborong-pemborong sekarang tuh tidak memikirkan itu, Pak. Benar. Kalau dulu waktu saya belajar perumahan, tentang perumahan itu harus ada sentring, ada jadi seperti tempat pembuangan dan tempat air itu sudah dipikirkan betul. Nah, sekarang kan enggak, pokoknya apa enaknya ini enggak ada air, PDAM enggak keluar, ngebor tanah. Ya, ya, betul. Nah, itu yang bikin alam kita menjadi banyak rusak, itu yang terjadi seperti itu. Okay. Nah, ini Pak Yanto pasti pernah dengar ya, Masaru Emoto, yang membuktikan bahwa air itu dapat mendengar dan mengekspresikan perasaan. Air itu juga dapat membaca dan berbentuk berbentuk lisan maupun tulisan. Wah. Ini sangat-sangat mempunyai efek dalam dunia pendidikan, dalam dunia parenting. Orang nggak sadar, belum sadar, apalagi yang Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi saya tidak di sini tidak melulu untuk brain gym, tapi akan menyentuh ke parenting. Ya. Nah, di dalam parenting itu, jadi kalau tadi ini kalau air itu kan bereaksi, bisa membaca, bisa secara lisan, secara tulisan. Logiknya gimana air bisa membaca? Karena menurut Masaru itu kan air itu hidup. Jadi penelitian dia itu kalau di dalam botol ditulisi cinta, kemudian ditulis ada botol lain, itu botol berisi air ya. Ditulisi bodoh, maka mereka akan membuat kristal masing-masing, di mana kalau tulisannya itu bodoh, itu kan membuat stres ya. Kalau untuk kita dibilang bodoh itu kan nganyel kayak gitu ya. Nah, itu membuat stres. Maka kristal yang muncul itu kristalnya nggak bagus seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi botol yang tulisannya saya cinta, kamu bagus. Nah, itu kan suatu kata-kata yang positif ya. Ya. Nah, itu kristalnya bagus. Oke. Seperti ini. Jadi di dalam dunia pendidikan atau parenting lah. Ya. Dalam parenting itu kalau kita memberi label ke seseorang, ke anak, maka jadilah apa yang Anda sebut. Jadi kalau Anda menyebutkan, anak itu bodoh, dan setiap orang mengatakan anak itu bodoh, maka anak itu memang menjadi bodoh. Ya. Itu dari komponen air. Nah, itu perlu disadari. Orang tua pun demikian. Kalau parenting itu, kalau zaman dulu, kalau hamil, ibu-ibu hamil, jombatin loh. Jombatin kalau misalnya lihat anak cacat apa-apa, nanti anakmu juga cacat. Nah, rupanya ini terbukti di sini. Artinya, kalau si ibu itu batin, berarti dia menanamkan sesuatu yang, kan misalnya anakku cacat, aku nggak mau anakku cacat seperti dia. Itu kan sesuatu yang membuat dia stres, dia sendiri stres, ibunya itu. Iya. Dan itu berpengaruh terhadap kristal air. Maka akan terjadi apa yang dia takutkan. Nah, itu kan luar biasa. Jadi hati-hati dengan labeling. Misalnya anak ini dibilang, kamu ini autis, gitu ya. Nah, autis ini sekarang gampang dilabelkan karena apa? Kalau
rumah dulu itu kan besar, Pak. Bisa Ya. lari ke sana kemari, bebas, orang tua nggak ribut-ribut. Sekarang rumahnya kecil ya. Anak lari, anak-anak lari, wah anakku nggak mau berhenti. Terus Ya. diperiksa ke psikolog, bilang ini anaknya autis ringan. Ya. Nah itu kan memberi label ke anak itu. Nah di dalam brain gym itu nggak ada labeling. Ya. Sekali lagi di dalam brain gym tidak ada labeling, yang Ya. ada adalah energinya terhambat. Oh ya. Nah, terhambat itu boleh dibilang karena stres. Ya. Nah, ini perbedaannya antara bot air yang ditulis dengan kata-kata positif. Nih, yang di sini kan bagus-bagus ya, tapi ini kata-kata yang negatif ini kristalnya beda. Ya. Demikian juga ke anak-anak kita. Makanya di dalam Islam itu kalau anak lahir terus di azan ke itu toh, Pak. Ya. Nah, itu kan doa positif tuh. Ya, betul. Nah, jangan lupa jadi kalau punya anak, kalau panjenengan putrane orang muslim segera didoakan. Mudah-mudahan dikabulkan. Kan gitu ya. Jadi segala sesuatu kita harus berpikir positif supaya kristal di dalam tubuh itu juga menjadi bagus dan itu adanya jadinya besoknya demikian. Ya, itu juga ada teori yang lain yang mengatakan Pygmalion effect itu loh, non self fulfilling prophecy. Itu kan orang keyakinan orang itu akan benar-benar terjadi ketika dia meyakini muridnya itu adalah baik. Maka akan jadi baik beneran. Ya mirip ini saya kira. Ya. Baguslah, ya. Dan doa itu tetap luar biasa. Bapak percaya enggak tuh kalau bawa air dari Mekah dari ini, apa dari dukun? Dari dukunnya itu kan diewes-ewes tuh. Kan diewes-ewes didoain toh. Sembuh. Sembuh. Jadi doa itu memang luar biasa. Jadi hati-hati dengan omongan. Ya. Ini bisa-bisa menjadi bumerang kita, makanya kita dianjurkan di dalam brain gym itu dianjurkan untuk selalu berpikir positif. Nah, tadi sudah saya bilang kalau di energi negatif itu selalu dengan kata-kata negatif, jadilah energi negatif. Kata-kata positif menjadi sesuatu yang positif. Nah, di dalam brain gym itu kalau kita melakukan sesuatu, kami di dalam brain gym itu diajarkan membuat tujuan yang positif. Dan tujuan itu luar biasa, Pak. Tujuan itu harus mengikuti rumus PACE tadi. Oke. Jadi rumusnya kalimatnya itu harus energetik. Harus aktif. Oke. Terus harus jelas, kan PACE ya. Harus jelas dan positif. Jadi kalau Anda membuat tujuan misalnya, misalnya ini mau pertandingan, saya akan mengalahkan Pak Yanto. Ya. Itu karena kata akan itu belum belum terukur. Ya, belum energetik. Jadi yang benar itu saya kalahkan Pak Yanto. Titik. Ya. Saya nyaman mengerjakan matematika. Saya nyaman berhadapan dengan Pak Guru atau Bu Guru. Jadi tidak ada kata akan. Ya. Jadi, itu di dalam brain gym diajarkan semuanya. Ya. Bagaimana membuat kalimat tujuan yang
bisa dicapai dengan gerakan-gerakan yang ditawarkan di dalam Brain Gym. Jadi Brain Gym itu sekali lagi ada 26 gerakan sederhana yang pertama itu bisa membuat Anda fokus, kemudian Anda paham, kemudian Anda bisa berlogika. Nah, kalau nggak salah dulu Bu Elis sudah menjelaskan tentang bagaimana Brain Gym itu gerakan-gerakan Brain Gym itu yang berlogika, yang sudah dijelaskan beliau. Ya. Beliau masih menjanjikan dua episode di mana itu berkaitan dengan emosi, gerakan dengan emosi, dan gerakan dengan gerakan stres. Nah, itu luar biasa. Karena kalau kita nggak fokus berarti stres. Dah, titik. Oh, gitu ya? Iya. Ada gangguan di situ. Nah, itu gerakan apa yang dibutuhkan? Nah, itu nanti Bu Elis yang akan menceritakan. Ya. Nah, sekali lagi, di dalam dunia pendidikan, jangan sekali-sekali kita memberi label. Kata tidak itu diharamkan, kalau terutama untuk PAUD ya Pak ya, kan kita cerita tentang PAUD. Jadi misalnya kita bilang, oh ini jelek, kita nggak boleh bilang gitu. Tapi ini akan membuat Anda seperti apa. Misalnya. Jadi kita atau guru-guru PAUD itu memang harus pinter memilih kata-kata di mana kata-kata tidak atau kata-kata negatif itu dihindari. Label, bodoh, kamu nggak bisa, nakal, wah itu udah bandel, luar biasa itu. kalau cerewet. Daripada katakan cerewet, oh bagus, kamu pinter cerita, kan gitu loh. Ya, itu kan kalau sudah belajar, Pak. Tapi kan orang kan enggak. Nah, makanya ini kan kita sedang belajar dan kita kan fast learner, masalah. Fast learner. Jadi seperti yang sekarang saya itu sedang mempelajari guru-guru PAUD, dan ada hasil riset yang luar biasa juga di Indonesia bahwa guru-guru PAUD itu di suatu daerah, terutama di daerah pelosok, itu mereka hambatannya banyak, Pak. Jadi hambatannya si guru itu belum paham dengan gadget, belum paham bikin kurikulumnya, apalagi menggunakan daring, kemudian belum bisa mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang banyak bergerak. Nah, itu yang diperoleh. Kemudian orang tua juga tidak mau belajar, karena sebetulnya kan PAUD itu tugas orang tua ya. Awal itu tugas orang tua. Nah, kalau dia masuk ke sekolah itu hanya belajar sosialisasi, tapi sekarang kan harus daring. Nah, anak-anak nggak bisa belajar nih. Kan banyak masalah jadinya, toh. Jadi itu hasil riset yang kemarin kebetulan saya review itu, karena saya diminta untuk review hasil dari PAUD karena pelajaran daring ini. Dan kebetulan juga di dekat rumah sini ada sekolah PAUD, kira-kira ada 3 ya, kalau saya perhatikan itu mereka hanya meminta orang tuanya datang sekolah, kemudian dikasih bacaan, atau kebetulan ini sekolahnya sekolah Muslim ya, sekolah Muslim yang dekat-dekat sini nih. Jadi anak-anak cuma disuruh belajar berdoa. Padahal itu banyak kegiatan yang perlu dikembangkan dengan meskipun daring, tapi melibatkan orang tua dan melibatkan kegiatan-kegiatan yang praktek di rumah. Nah, ini kayaknya belum berjalan. Ya, banyak bergerak. Nah, ini kayaknya tidak berjalan, padahal udah 1,5 tahun.
Jadi bisa dibayangkan ini kita akan ketinggalan ke depannya gimana. Nah, ini sekali lagi, kemudian orang tua itu juga sering marah ke anak-anaknya. Karena satu, dia juga harus kerja. Ya. Nah, Dia harus kerja, dia harus ngajarin anak tugas-tugas dari sekolah. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ya, gadgetnya 1, anaknya 3. Terus gimana? Mumet itu katanya pemerintah mau bagi-bagi. Ya. Itu akan itu kan nggak boleh sama Brenzim. Bagi-bagi. Ya, makanya kan realnya gimana. Jadi itu di daerah pelosok, Pak. Nah, di daerah dekat saya pun nggak usah pelosok-pelosok, di daerah dekat saya pun begitu. Jadi orang kemampuan saya aja, nggak usah jauh-jauh, saya aja kemampuan optimal menggunakan gadget itu juga masih bengok-bengok. Artinya kalau ini pakai Zoom aja minta tolong sama Pak Yanto, gimana anunya toh? Yang ditonjok mana? Itu namanya learning by doing, ya toh? Ya. Jadi kembali ke masalah air, sekali lagi kita perlu memperhatikan air ini baik-baik, sebab anak-anak itu kalau sudah bermain lupa minum air. Ya, pertanyaan terakhir, Non. Ini sudah ada slide lagi nggak? Kalau nggak, stop share. Jadi saya kira pertanyaan yang terakhir adalah air itu kalau anak disuruh minum terus kasih susu sudah termasuk air, enggak ya? Air yang kami maksud itu air bening, air alam. Susu itu bukan air alam. Nah, kalaupun bukan air alam, kita sediakan air mineral. Oke. Mineral pun harus hati-hati. Bapak juga perlu milih loh. Jadi air itu ada pH yang standar itu 7. Plus minus 7. Tapi untuk untuk membunuh bakteri itu pH-nya harus rendah. Yaitu obat, bisa menjadi obat. Tapi kalau kita sakit perut, nah itu pH-nya terlalu tinggi toh. Ya. Wah. Memang hidup masa sekarang untuk milih air yang tepat saja sulit, Non ya. Ya, jadi kita mesti hati-hati, kita mesti sama-sama menjaga keadaan air gitu loh. Maksud saya kalau kencing ya jangan sembarangan di situ. Kalau dikali-kali sekarang nggak ada sungai lagi kan ya dia. Kalau di kolam renang aja malah nggak pernah naik, Non. Nah itu kan lebih serem tuh. Ya, di kolam renang saya kira kebanyakan orang menggunakan pepatah peribahasa sambil melelam kencing. Ya mudah-mudahan enggak, karena sudah modern lah, sudah lama-lama. Ya oke lah, saya kira waktunya sudah habis. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Ini baru air, jadi saudara-saudara para pendengar Suyanto.id, terutama ibu-ibu muda, juga kakek-kakek, nenek-nenek, kalau sedang ngomong susunya jangan sampai susunya nggak pernah dikasih air, itu kan bahaya, ya kan? Jadi, dan jangan kasih label lo ya, jangan dimarahin ya. Jangan kasih label, oh anak bodoh, anak nakal, anak cerewet, wah, anak beling, nggak boleh. Jadi ini ibu muda harus hati-hati, bapak-bapak muda juga harus hati-hati, karena apa yang dikatakan itu akan menjadi beneran, karena label itu sama dengan doa, Non ya. Ya betul. Ya oke lah. Terima kasih Bu Noni atas bersama dengan Suyanto.id. Minggu depan kita bikin modul berikutnya supaya kita bisa berbagi pengetahuan kepada sesama sehingga anak-anak kita, generasi kita bisa disiapkan masuk ke dalam generasi emas tahun 2045. Walaupun kita sudah nggak ada pada saat itu, tapi disiapkan sekarang. Terima kasih.
Dan mudah-mudahan sehat selalu Bu Noni. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.